Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Asesmen dan Intervensi Komunitas yang terdiri dari Arifah Alfiana, Siti Nurfadilah, Devita Lestari, dan Natasha Putri Nabila yang akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali masa lalu. Oke, kenapa sih kok masa lalu? Karena memang materi yang akan kita pelajari ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Namun, pada kali ini kita akan mempelajari lebih dalam dan lebih jauh tentang materi yang akan kita pelajari. Baik, kita di materi kali ini akan mengulas kembali kenangan-kenangan tentang problem sosial, analisis konflik, analisis SWOT, pengambilan data, dan materi intervensi. Yang pertama, kita akan mengenal tentang problem sosial. Pengertian problem sosial kita mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Jensen 1992. Masalah atau problem sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Yang kedua ada Kartini Kartono 2009. Masalah atau problem sosial adalah sebuah bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat atau situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang. Masalah atau problem sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ada atau sering disebut perilaku yang abnormal atau patologis. Baik, untuk materi selanjutnya, pada materi DDAIK kemarin pernah dibahas mengenai analisis konflik. Apa itu konflik? Konflik sendiri merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidaksepakatan, perbedaan pandangan, benturan kepentingan maupun pertikaian terbuka baik secara fisik maupun verbal antara dua pihak atau lebih. Jadi terjadinya suatu konflik itu disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada pada seorang individu maupun lebih yang nantinya akan menyebabkan sebuah permasalahan. Kemudian tanpa konflik dalam kesan umum adalah lebih baik. Nah, namun setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik itu secara kreatif. Jadi, untuk konflik ini tidak melulu mengenai permasalahan yang sangat rumit. Namun, ketika konflik ini dijadikan sebuah permasalahan yang bisa ditangani secara kreatif, konflik ini akan menjadi sebuah hal yang menarik. Misal, untuk terjadi sebuah konflik di suatu kota, namun kemudian ada sebuah komunitas yang menjadikannya hal itu sebagai titik permasalahan yang akan dikupas dan untuk dicari titik terangnya. Nah, hal ini akan menjadi suatu ide yang baru dan yang menarik untuk dibahas bersama-sama. Seperti yang telah dijelaskan mengenai konflik sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis konflik atau analisis pohon masalah. Kenapa? Karena dalam setiap permasalahan yang terjadi, kita perlu menganalisis penyebabnya seperti apa, masalah intinya apa, dan efek yang ditimbulkan itu apa. Anggap saja contohnya adalah daerah Wadas yang sedang marak-maraknya saat ini. Jadi, kenapa pokok penyebab atau akar masalahnya itu adalah ada oknum
Anggap saja yang ingin mengambil alih atau lahan daerah Wadas untuk dijadikan tambang. Nah, itu pertama. Kedua, masalah intinya adalah daerah Wadas tersebut sudah ada penduduknya. Penduduk di sana banyak sehingga adanya perebutan kekuasaan. Kenapa? Karena masyarakat yang tinggal di daerah Wadas, mereka tidak ingin tempat tinggal mereka itu semata-mata dijadikan untuk tempat tambang. Sedangkan mereka-mereka yang berkuasa, mereka akan mengambil alih dan dijadikan tempat tambang itu. Jadi di situ terdapat masalah yang menimbulkan konflik di dalamnya. Efeknya apa? Efeknya itu adalah masyarakat menjadi ketakutan, masyarakat merasa dendam, dan masyarakat akan berdampak pada kondisi psikologisnya mereka. Karena apa? Karena masalah ini contohnya aja ada polisi-polisi yang datang untuk mengamankan masyarakat. Sedangkan masyarakat di sana memang benar-benar tidak menerima itu. Ini lahan mereka, meskipun mereka dibayar sebesar apapun, ini adalah tempat mereka hidup sejak awal, adalah tempat mereka mencari uang. Jadi seperti itu, teman-teman. Mengetahui masalah yang terjadi, di sini kita harus mengetahui juga bagaimana metode untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama yaitu adalah akomodatif atau cara diri sendiri, apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi itu. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama. Cara kita, bagaimana kita, aku, kamu, kita saling berkolaborasi, menyatukan ide untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu permasalahan tersebut. Kemudian, cara yang ketiga adalah dengan menghindar atau tidak mau. Ketika kita dihadapkan dalam suatu masalah, kita tahu dihadapkan dalam suatu tempat dan kita tahu bahwa itu akan bermasalah kepada kita, kita bisa menghindar terlebih dahulu gitu. Say no, katakan tidak untuk melakukan hal demikian. Kemudian yang keempat adalah bersaing. Bersaing di sini ini adalah cara kita untuk meningkatkan daya dalam diri kita, bagaimana saya bisa lebih unggul dengan orang lain. Bagaimana dari permasalahan ini saya dapat lebih mampu begitu. Kemudian yang terakhir adalah kompromi. Kompromi di sini adalah jalan tengah, di mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan saling bertukar pendapat, bertukar ide, kita menemukan suatu gagasan baru, kita kompromi, yang mana di sini juga kita tidak akan ada yang namanya dirugikan. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan, seperti itu. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang analisis problem menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan, kemudian weakness, yaitu kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini menjadi faktor internal dalam menganalisis suatu masalah. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah opportunities, yaitu peluang, dan threats sebagai ancaman. Contohnya saja, misalnya yang pertama adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang. Misal, kekuatan kita ketika berjualan, merek kita unik, kemudian lokasi kita termasuk di tempat yang ramai, kemudian harga terjangkau, itu sebagai suatu kekuatan. Kemudian peluangnya adalah rekomendasi pelanggan, minat lokal, harga yang kompetitif, kemudian banyak yang kampanye di media sosial, atau biasanya kan banyak yang post-post di Facebook, di Instagram untuk memperkenalkan makanan kita, dagangan kita. Nah, jadi dari situ, setelah kita tahu kekuatan kita dapat merebut peluang. Kita tahu nih, merek kita unik, lokasinya juga terjangkau, harga terjangkau, makanan kita enak. Jadi kita bisa mengambil peluang di sana. Nah, kemudian kelemahannya
Misalnya dalam berdagang tadi kita lemah karena kita tidak memiliki tim, atau meskipun enak menu kita terbatas, hanya ada 3 menu yang dapat kita jual, kita dagangin. Nah kemudian tempat kita untuk berdagang juga kecil. Nah strategi WO atau strategi kelemahan dapat mengatasi kelemahan agar dapat merebut peluang ini. Bagaimana cara kita? Karena kita sudah tahu pelanggan kita banyak yang minat, terus harga juga terjangkau, kemudian banyak yang merekomendasikan kita, tapi kita tahu kelemahan kita adalah kurang tim, menu terbatas, tempat kecil. Jadi dari sini kita tahu bahwa berarti saya harus memperluaskan lokasi, berarti saya harus menambah tim saya, seperti itu. Nah kemudian adapun strategi ST, yaitu Strength Street, memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Nah selain peluang tadi, kita juga punya ancaman. Ancaman kita adalah kenaikan harga, kemudian kehilangan pembeli, kemudian banyak nih kompetitor atau banyak nih pedagang-pedagang lain yang mengambil alih kepercayaan dari masyarakat untuk membeli dagangan kita gitu. Nah jadi gimana dengan merek tadi? Kekuatan kita adalah terletak di merek, di harga yang terjangkau. Dimana dengan itu kita dapat menghindari ancaman-ancaman tersebut. Nah selanjutnya adalah strategi WITI, yaitu Weakness Traits, yaitu mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman. Jadi dengan kurangnya tim, menu terbatas, tempat kecil, kemudian adapun ancamannya kayak kenaikan harga, hilang pemasok, kompetitor ambil alih, ataupun kepercayaan yang menurun, dari situ kita dapat mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan nih. Kita sudah tahu kelemahan kita tahu ancaman kita dapat menganalisis, seharusnya saya seperti apa, seharusnya apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Jadi itu teman-teman, analisis problem menggunakan SWOT yang dapat saya sampaikan. Oke, baiklah, selanjutnya pengambilan data. Cara praktis mapping kelompok dengan menggunakan 5W 1H. Apa itu 5W 1H? What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Where? Di mana? Dan how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, temukan problem utama dalam suatu masalah tersebut. Apa masalahnya? Dan kemudian kumpulkan fakta-fakta dari problem utama tersebut dengan menggunakan 5W 1H. Petakan masalahnya, kemudian tinjau tentang penanganan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang diperlukan untuk selanjutnya? Kemudian, rumusan atau gagasan intervensi kelompok. Nah, setelah pengumpulan data, selanjutnya bagaimana cara menyusun asesmen komunitas atau kelompok? Ada beberapa teknik dalam menyusun asesmen kelompok atau komunitas. Yang pertama, kuesioner, FGD, wawancara, observasi. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Selanjutnya FGD, Focus Group Discussion. Diskusi tanya jawab dengan beberapa orang informan yang bertipikal sama atau semisal informan yang sama-sama mengalami masalah yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan atau informasi tentang permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Sedangkan penyelesaian tentang masalahnya ditentukan oleh pihak lain setelah masuk
dilakukan setelah masukan diterima dan dianalisa. Selanjutnya wawancara. Proses tanya jawab yang diarahkan sesuai dengan tema atau kajian yang diteliti. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data informasi yang akurat dan narasumber dengan mengadakan serangkaian pertanyaan spesifik kepada narasumber. Cara khusus dengan mengeksplorasi dan memperoleh informasi atau data primer dari orang pertama untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari metode atau teknik pengumpulan data yang lain untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data. Oke, yang terakhir adalah observasi, yaitu kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang tampak dan menghubungkan antar aspek dalam fenomena yang menjadi fokus kajian. Tujuan dari observasi adalah untuk menggambarkan suatu objek dan gejala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Materi yang terakhir adalah materi mengenai intervensi. Bagaimana sih penerapan teori psikologi atau intervensi dalam organisasi kelompok? Yang paling utama adalah teori tentang beberapa aspek perilaku sosial. Dengan adanya teori tentang beberapa aspek perilaku sosial ini nanti kemudian akan diprediksi, yaitu diperoleh dari teori-teori yang ada dalam intervensi psikologi sosial. Nah, kemudian teori intervensi tersebut akan dilakukan penelitian atau intervensi kembali untuk memprediksi lebih dalam. Setelah penelitian tersebut dilakukan, maka akan dikonfirmasi kembali, yaitu nanti akan diprediksi dengan konfirmasi diterima atau ditolak. Nah, ketika penelitian tersebut diterima, maka akan menyebabkan tingkat kepercayaan aspek tersebut akan meningkat. Namun berbeda dengan ketika hasil penelitian tersebut ditolak, maka akan terjadinya tingkat kepercayaan tersebut menurun. Kemudian ketika tingkat kepercayaan tersebut menurun, maka akan ada dua teori yang mengikutinya, yaitu mengenai teori intervensi dimodifikasi. Selain itu juga ada teori intervensi ditolak. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.